Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milanda Putri Ningtyas dari Stikes Dr. Subandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Nah, apa sih mitigasi bencana itu? Nah, mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pengertian banjir itu sendiri adalah peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, dan drainase. Karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penumpang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan oleh faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya seperti berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang mengakibatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Nah, ada beberapa tahapan untuk mitigasi. Yang pertama itu prabencana, yaitu mengetahui istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan atau tidak. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Keenam, membicarakan dengan anggota keluarga menanggapi ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Ketujuh, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Kedelapan, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Dan kesembilan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama kurangnya 3 hari, misalkan seperti persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum. Nah, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas, mempertimbangkan asuransi banjir berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka bisa membuat catatan harta atau mendokumentasikan dalam bentuk foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Lalu hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Turut serta mendirikan tenda, pengungsian, dan pembuatan dapur umum, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan, dan menggunakan air bersih dengan efisien. Lalu tindakan saat bencana. Yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Lalu apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman. Lalu, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih terhubung dengan listrik. Lalu, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat yang Anda pijak. Lalu jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir, karena apabila air mulai naik, abaikan
mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk terjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Lalu waspadalah saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Nah, untuk tindakan pasca bencana atau setelah bencana, yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi dengan zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Lalu waspadalah dengan instalasi listrik, hindari air yang bergerak, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Hindari lokasi yang masih terkena bencana. Lalu kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Untuk selanjutnya, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perusahaan atau shelter seperti pakaian dan makanan. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Lalu lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Lalu terlibat dalam kaporisasi sumur gali. Terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.